Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Kalau anak-anak perhatikan gambar di sini, kita lihat seorang pengukur, dia akan mengukur panjang meja. Panjang meja diukur dari posisi A, posisi B, dan posisi C. Hasil pengukurannya macam-macam. Yang dari pengukuran dari A melaporkan 102 cm. Untuk pengukuran di posisi C 100 cm. Sedangkan pengukuran di E dia menunjukkan 102 cm. Benda yang sama diukur dengan menggunakan alat ukur yang sama tetapi pada posisi yang berbeda menghasilkan hasil yang tidak sama. Mengapa demikian? Ya, benar. Karena di sini ada sesuatu yang tidak pasti. Posisi A mungkin posisinya miring sedikit. Posisi B mungkin posisinya agak lurus. Posisi C miring ke kanan sedikit, sehingga didapatkan hasil yang berbeda. Anak-anakku, pada hari ini setelah kalian melihat bagaimana seorang mengukur, hari ini tentunya kita akan belajar tentang pengukuran. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama tentang konsep pengukuran itu sendiri. Yang kedua, pengukuran berulang. Dan yang ketiga, pengukuran tunggal. Tentu saja tujuan pengukuran untuk menentukan nilai satu besaran yang diukur. Dan hasil daripada pengukuran itu merupakan nilai taksiran dari besaran ukur tersebut. Karena merupakan hanya taksiran, maka setiap hasil pengukuran itu selalu mengandung kesalahan. Dalam fisika kita istilahkan ada 2 komponen kesalahan pengukuran, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Kesalahan acak timbul dari besaran yang berpengaruh yang tidak terduga, sedangkan kesalahan sistematik timbul dari besaran berpengaruh yang tidak dapat diduga berdasarkan model alat ukur. Nilai dari benar besaran ukur atau kesalahan pengukuran merupakan sesuatu nilai yang tidak dapat diketahui. Nah, hasil pengukuran hanya dikatakan lengkap bila disertai dengan suatu taksiran di mana ada nilai besar, nilai benar dari besaran ukur yang diyakini berada di dalamnya. Dapat dikatakan ada rentang nilai. Parameter yang menyatakan suatu rentang nilai di mana benar suatu pengukuran itu diyakini dalamnya dengan tingkat kepercayaan tertentu.
Tingkat kepercayaan itulah yang dinamakan dengan ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran dapat ditaksir berdasarkan hasil pengamatan terhadap apa? Terhadap perilaku besaran ukur selama proses pengukuran itu dilakukan. Nah, untuk pengukuran itu sendiri kita kelompokkan ada pengukuran tunggal dan ada pengukuran berulang. Dalam pengukuran tunggal, hasil ukurnya ada aturan tertentu dan hasil ukurnya ditentukan oleh keprofesionalitasnya si pengukur itu. Artinya, semakin profesional seorang pengukur itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang tidak profesional. Artinya, kemampuan si pengukur itu menjadi hal yang penting yang akan menentukan nilai hasil pengukuran. Pengukuran tunggal hanya dilakukan pada satu kali pengukuran. Nilai yang benar akan dijadikan nilai pengukuran itu sendiri, dan ketidakpastiannya diperoleh dari setengah dari nilai skala terkecil atau NST instrumen yang digunakan. Misalnya, seorang pengukur akan mengukur pensil menggunakan alat ukur penggaris atau mistar. Hasil yang diamati oleh pengukur 12 cm. Nah, apabila skala terkecil daripada mistar 1 mm, maka delta X-nya yaitu setengah kali NST atau setengah kali 0,1 cm, sehingga kita akan melaporkannya 12 cm plus minus 0,05 cm. Dari mana 0,05? Ya, didapatkan dari setengah kali 0,1 cm. Bagaimana apabila pengukuran itu dilakukan secara berulang? Ada beberapa sebab mengapa pengukuran harus dilakukan secara berulang. Yang pertama, dalam eksperimen kita perlu melakukan kesulitan ketika melakukan pengukuran secara tunggal, sehingga diperlukan pengukuran secara berulang. Yang kedua, yang menjadi alasan mengapa kita melakukan pengukuran berulang, besaran yang kita ukur itu bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Adanya variasi daripada media eksperimen juga perlu dilakukan. Nah, di sini kita akan dapat menentukan nilai pastinya dengan mengambil sejumlah data, kemudian diambil ratanya. Sedangkan nilai ketidakpastiannya dapat diambil dari nilai deviasinya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas tentang pengukuran tunggal. Pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang pengukuran berulang. Terima kasih.